Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Hidup dari Berkat Tuhan atau Jerih Payah. Gaji dan berkat adalah dua hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini. Berkat tidak sama dengan gaji. Berkat itu berasal dari Tuhan, itu sebabnya selalu disebut berkat Tuhan. Gaji itu dari manusia, bos, majikan, tuan, juragan, atau tauke. Berkat itu diperoleh dengan iman dalam mempercayai janji Tuhan. Gaji diperoleh dari hasil kerja keras. Berkat itu variatif, bisa berupa banyak hal-hal kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji pada umumnya berupa uang. Berkat tidak perlu ada slip. Gaji perlu slip pembayaran, digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban. Berkat yang kita terima tidak ada nilai maksimal. Berlimpah artinya. Gaji ada nilai maksimalnya, bisa diprediksi. Berkat Tuhan itu selalu cukup, kendati pun tidak seberapa, karena diterima dengan ucapan syukur. Gaji sering terasa kurang karena semakin besar pendapatan yang didapat, maka tuntutan kebutuhan hidup semakin besar, sehingga selalu merasa kurang. Berkat Tuhan selalu datang tidak terduga bagi setiap orang yang percaya dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus, serta berharap pada kasih setianya. Gaji harus diusahakan, dikejar, dilakukan dengan kerja keras. Berkat Tuhan bisa dimiliki setiap orang. Gaji tidak bisa dimiliki, didapat setiap orang, karena tidak semua orang memiliki pekerjaan. Berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah habis, selalu baru setiap pagi. Gaji bisa tertukar atau ditukar, bahkan gaji bisa habis. Berkat Tuhan ditentukan oleh seberapa besar iman dan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Gaji ditentukan oleh pangkat, jabatan, golongan, lamanya kerja. Jadi, gaji itu hanya sebagian kecil dari berkat. Oleh sebab itu, jangan bergantung pada gaji Anda, tetapi bergantung dan berharaplah kepada Tuhan yang adalah sumber berkat yang tidak akan pernah kering. Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itulah gaji. Jadi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Roma 4 ayat 4. Masih banyak orang Kristen yang memiliki pandangan yang salah tentang berkat Tuhan. Tuk Hamen berkata, tidak seorang pun yang mau mendengarkan seorang yang miskin. Meskipun mungkin seorang miskin itu memiliki hikmat Tuhan. Seorang rohaniawan memiliki karunia roh. Orang-orang tidak akan percaya akan hal itu, sebab bila ia benar-benar berhikmat dan memiliki karunia roh, mengapa ia masih tetap miskin dan tidak berhasil? Di kalangan teologi, kemakmuran pun berkembang pendapat bahwa hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang kaya, berkelimpahan, gereja besar, dan tidak kurang suatu apapun. Jack Barnett menilai hal tersebut sebagai praduga Kristen yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Namun hal ini banyak mempengaruhi pemikiran orang percaya dan bahkan hamba-hamba Tuhan, serta pemimpin-pemimpin gereja ambil bagian hanya melihat Injil dari sisi kemakmuran hidup,
Seolah-olah berkat-berkat dari Tuhan hanya sebatas materi, uang, atau harta benda. Namun arti berkat yang sesungguhnya tidak sedangkal itu. Menjadi kaya itu tidak salah, tetapi hidup mengejar kekayaan itu yang salah. Tuhan ingin memberkati anak-anaknya dalam keuangan sehingga memiliki sumber daya untuk melaksanakan rencananya. Tuhan tidak memberkati orang secara finansial sehingga mereka dapat menghabiskan uang bagi kepentingan pribadi, tetapi agar dapat memberkati orang lain, agar berita Injil dapat tersebar luas, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bila saat ini engkau hidup mengandalkan Tuhan, maka hidupmu tidak akan khawatir, cemas, takut, gelisah, apalagi galau. Sebab dialah yang akan memenuhi kebutuhanmu, bukan gajimu, tetapi berkat Tuhanlah yang membuat Anda tenang. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di dalam hidupku seperti di sorga. Ajar untuk hidup hari demi hari selalu mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan pendapatan, jerih lelahku, tetapi lebih mengandalkan berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mulialah namamu dalam nama Yesus. Amin. Bila sahabat pemenang belum pernah subscribe renungan kita ini, silakan tolong sahabat subscribe. Tetapi bila sudah pernah subscribe, sahabat cukup untuk like dan share saja renungan kita ini. Dengan demikian sahabat sudah ikut untuk menyebarkan Injil kepada orang lain. Pasti Tuhan memberkati sahabat semuanya. Amin.